Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu pengaruh jenis bahan perekat pada pembuatan tinta spidol ramah lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan yang akan kita paparkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Marsyadiah Andiasari dengan NIM D5210034 dan saya Zedandra Fitri dengan NIM D500210058 dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Ahmad F. Fuadi, Magister Teknik. Pada topik pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu pembuatan tinta spidol ramah lingkungan dengan alternatif bahan yaitu bunga telang dan juga jerami padi. Di era perkembangan pendidikan yang semakin meluas ini, alat yang sering kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, universitas maupun lembaga pendidikan lainnya adalah spidol. Penggunaan spidol dianggap praktis dan dapat diisi ulang sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa alat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini memiliki efek samping yang cukup berbahaya bagi lingkungan sekitar dan juga menjadi ancaman bagi kesehatan kita. Pada tinta spidol yang biasa kita gunakan mengandung senyawa karbon dari bahan volatile organic compound atau VOC yang menjadi komponen utama pemberi warna hitam yaitu berupa silen dan juga carbon black. Nah, silen inilah yang menimbulkan bau khas yang dapat mencemari udara sehingga menimbulkan gangguan pernafasan, iritasi pada kulit dan juga menimbulkan gejala pusing apabila kita gunakan secara terus-menerus dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu, kami menginovasikan untuk bahan tersebut diganti dengan bahan organik yang mudah ditemukan. Jadi, bahan organik yang akan kita pakai dalam penelitian ini adalah bunga telang dan juga jerami padi. Selanjutnya kita masuk ke state of the art-nya dari bunga telang dan juga jerami padi. Kenapa kami milih ini? Karena bunga telang sendiri memiliki pigmen warna biru yang mana didapat dari antosianinnya. Sedangkan jerami padi memiliki pigmen warna hitam karena ada kandungan karbon di dalamnya. Selain itu, dari kedua bahan tersebut memiliki nilai densitas yang lebih tinggi dan juga nilai viskositas yang lebih rendah dibandingkan dari bahan baku pembuatan tinta spidol yang konvensional. Lalu dari kedua bahan tersebut juga memiliki pH yang relatif netral nilainya yaitu berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Dan yang paling utama dan yang paling penting adalah kedua bahan ini mudah ditemukan, yaitu bunga telang mudah ditemukan di perkebunan sekitar atau tumbuh di jalan-jalan liar, sedangkan dari jerami padi kita bisa dapatkan bahan tersebut dari sisa limbah pertanian. Kemudian, pada penelitian ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu proses produksi pigmen organik melalui ekstraksi bunga telang dan juga pembakaran arang jerami. Kemudian yang kedua, kita akan mencari tahu berapa konsentrasi bahan perekat yang mungkin kita gunakan agar mencapai hasil yang diinginkan seperti tinta spidol konvensional pada umumnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan mencari tahu juga apakah tinta spidol dengan bahan bunga telang dan arang jerami ini efektif dan mampu menjadi alternatif bahan seperti tinta spidol konvensional pada umumnya. Ya baik, menyambung dari rumusan masalah yang tadi sudah dijelaskan, tujuan penelitian kami adalah yang pertama mengetahui proses produksi pigmen organik melalui ekstrak bunga telang dan juga jerami padi yang sudah dibakar. Dan yang kedua adalah mengetahui konsentrasi bahan perekat yang digunakan supaya hasilnya lebih mendekati dari tinta konvensional pada umumnya. Dan yang ketiga adalah mengetahui efektivitas tinta dari bahan organik ini jika dibandingkan dengan penambahan silen pada spidol konvensional. Kemudian pada penelitian kali ini kita menggunakan 3 jenis variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Pada bahan bunga telang dan juga jerami padi, variabel bebas yang digunakan yaitu konsentrasi dan jenis bahan perekat yang kita gunakan. Kemudian pada bahan
bunga telang dan jerami padi, kita memiliki variabel terikat, yaitu nilai densitas, viskositas, intensitas cahaya, dan daya adhesi dan juga pH tinta. Kemudian yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol pada bahan bunga telang yaitu lama proses maserasi pada bunga telang, dan pada bahan jerami padi yaitu lama pengovenan jerami padi tersebut. Ya, masuk ke metode penelitian yang akan kita lakukan. Di sini kita akan menggunakan metode ekstraksi berupa maserasi untuk bahan bunga telang, lalu kita akan menggunakan metode karbonisasi pada jerami padi. Ya, di dalam metode ini kita memiliki 4 tahapan dalam pembuatan tinta spidol. Untuk yang pertama kita preparasi sampel. Yang pertama untuk bunga telang kita menyiapkan 120 gram bunga telang yang mana akan dilarutkan dengan pelarut berupa alkohol sebanyak 200 ml. Sedangkan untuk jerami padinya nanti kita akan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 jam, lalu kita dinginkan di desikator selama 1 jam. Lalu untuk tahapan yang kedua kita masuk ke tahap ekstraksi bunga telang dan juga pembakaran dari arang jeraminya. Untuk bunga telang yang sudah dimaserasi tadi kita panaskan di atas hot plate, lalu kita menggunakan magnetic stirrer untuk membantu pengadukan dari bunga telang tersebut sehingga terbentuk pigmen warna biru yang kita inginkan. Lalu untuk jerami padinya kita dibakar lagi supaya didapatkan dari hasil karbonnya itu, lalu kita haluskan dengan mortar. Setelah itu kita ayak menggunakan ayakan 200 mesh, tujuannya untuk membuat semua partikel itu berukuran yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan tinta spidol itu sendiri. Pada proses ini kita mencampurkan beberapa bahan, yaitu sampel bunga telang maupun arang jerami sebagai pigmen warna biru dan hitam ini kita larutkan dalam pelarut jenis alkohol 96%. Kemudian bahan perekat seperti gam arak, gam gor, tepung tapioka dan juga tepung porang yang divariasikan konsentrasinya dilarutkan ke dalam aquades dan dicampurkan ke dalam larutan pigmen tadi. Kemudian siap selanjutnya yaitu uji karakteristik tinta. Pada proses ini kita akan mengetahui seberapa efektif pembuatan tinta yang akan kita lakukan. Di antara uji karakteristik ini kita akan melakukan uji densitas, uji viskositas, uji pH tinta, daya adhesi, dan juga intensitas cahaya. Nah, untuk intensitas cahaya sendiri dilakukan untuk kita mengetahui seberapa pekat pigmen warna yang kita buat dapat memberikan warna pada tinta spidol. Kemudian untuk daya adhesi kita lakukan untuk mengetahui seberapa mudah dia dihapus pada objek tulis yang akan kita gunakan. Kemudian yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Pada penelitian kali ini kita akan lakukan selama 3 bulan. Pada bulan pertama, bulan November, kita akan melakukan preparasi sampel. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pigmen organik pada bulan November di minggu kedua dan ketiga. Kemudian dilanjutkan pembuatan tinta spidol whiteboard dilakukan pada minggu keempat bulan November sampai minggu kedua bulan Desember. Ya, selanjutnya ada tahap uji karakteristik tinta spidol whiteboardnya kita lakukan di bulan Desember pada minggu ketiga dan keempat. Lalu tahapan yang terakhir adalah pembuatan artikel ilmiah sekaligus pempublikasiannya nanti kita akan lakukan di bulan Januari dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Baik, cukup sekian pemaparan proposal penelitian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika dari pemaparan kami masih terdapat